Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang kedua ini, kita masih membahas tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan dan penawaran. Pada minggu kemarin, kita sudah mempelajari tentang pengertian dari permintaan dan juga kurva tentang permintaan. Yang kedua, kemarin apa? Tentang penawaran. Penawaran juga kita sudah mempelajari tentang pengertian dari penawaran dan juga kurva penawaran. Yang ketiga, kita akan membahas tentang terbentuknya harga keseimbangan, yaitu harga pasar. A. Pengertian harga keseimbangan. Harga adalah nilai suatu barang atau jasa yang dinyatakan dalam bentuk uang. Harga yang disepakati itulah yang disebut sebagai harga keseimbangan. Jadi, harga keseimbangan adalah harga kesepakatan antara penjual dan pembeli yang tercipta melalui proses tawar-menawar. B. Terbentuknya harga pasar. Faktor terpenting dalam pembentukan harga adalah kekuatan permintaan dan penawaran. Permintaan dan penawaran akan berada dalam keseimbangan pada harga pasar jika jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Interaksi penjual dan pembeli tersebut dapat ditunjukkan dalam bentuk tabel maupun grafik atau kurva. Dalam kurva, interaksi penjual dan pembeli tersebut diilustrasikan sebagai titik potong antara kurva penawaran dan kurva permintaan yang digambarkan dalam suatu diagram. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa 1. Harga keseimbangan atau harga ekuilibrium adalah tingkat harga pada titik potong kurva permintaan dan penawaran. 2. Output keseimbangan adalah banyaknya barang yang diperjualbelikan yang titik potong kurva permintaan dan kurva penawaran. C. Macam-macam penjual dan pembeli. Para penjual dan para pembeli mempunyai nilai atau harga terhadap barang yang diperjualbelikan. Harga ini namanya harga subjektif. Harga subjektif ini belum tentu sama dengan harga pasar atau harga keseimbangan. Jika dihubungkan dengan harga subjektif, para pembeli dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Pembeli marginal, yaitu pembeli yang memiliki daya beli sama dengan harga pasar. 2. Pembeli submarginal, yaitu pembeli yang memiliki daya beli lebih rendah daripada harga pasar. Ketiga, pembeli supermarginal, yaitu pembeli yang memiliki daya beli lebih tinggi daripada harga pasar. Para penjual juga mempunyai harga subjektif yang berbeda-beda. Oleh karena itu, para penjual dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut. 1. Penjual marginal, yaitu penjual yang harga pokoknya sama dengan harga yang ada di pasar. 2. Penjual supermarginal, yaitu penjual yang harga pokoknya di atas harga pasar. 3. Penjual submarginal, yaitu penjual yang harga pokoknya di bawah harga pasar. Pelaku dalam kegiatan ekonomi. Secara garis besar, para pelaku kegiatan ekonomi dapat digolongkan menjadi 4 kelompok, yaitu 1. Pelaku ekonomi rumah tangga.
Rumah tangga keluarga umumnya terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Sebagai pelaku kegiatan ekonomi, rumah tangga keluarga berperan sebagai pelaku konsumsi, juga berperan dalam proses produksi. Sebagai pelaku konsumsi, rumah tangga keluarga bertindak sebagai konsumen yang membeli dan menggunakan barang kebutuhan sehari-hari, seperti makan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain. Adapun dalam proses produksi, rumah tangga keluarga berperan sebagai pemilik dan penyedia faktor produksi, tanah dan tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan. Pelaku ekonomi rumah tangga keluarga mempunyai peran ganda, yakni sebagai konsumen dan pemilih utama faktor produksi. Sebagai seorang konsumen, rumah tangga mengkonsumsi barang atau jasa yang diproduksi oleh produsen. Adapun selaku pemilik faktor produksi, rumah tangga keluarga menyediakan faktor-faktor produksi yang dapat mendukung kelancaran kegiatan ekonomi. Misalnya menyediakan tenaga kerja, modal, lahan atau alam, dan kewirausahaan. Kegiatan utama yang dilakukan pelaku ekonomi rumah tangga keluarga adalah melakukan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebelum dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, maka yang terpenting dalam sebuah rumah tangga adalah sebagaimana memperoleh penghasilan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup anggota keluarganya. Pada saat rumah tangga keluarga bekerja, mereka akan memperoleh penghasilan. Penghasilan yang diperoleh rumah tangga keluarga dapat berubah dari usaha-usaha berikut. A. Penyelenggaraan jasa. Contohnya membuka toko, kelontong, dan lain-lain. Penghasilan yang diperoleh dari usaha sendiri berupa keuntungan. B. Bekerja pada pihak lain, misalnya dengan menjadi karyawan perusahaan atau pabrik, pegawai, negeri sipil, dan lain-lain. Orang yang bekerja pada orang lain akan memperoleh upah atau gaji. C. Menyewakan faktor-faktor produksi seperti penyewakan tanah, rumah, dan lain-lain. Penghasilan yang diperoleh dari menyewakan faktor produksi adalah uang sewa. Penghasilan yang diperoleh rumah tangga keluarga tersebut dapat digunakan untuk dua tujuan, yaitu membeli barang atau jasa dan ditabung. Rumah tangga keluarga merupakan unit terkecil dari suatu perekonomian. Rumah tangga keluarga biasa terdiri dari bapak, ibu, anak, dan anggota keluarga lainnya. Berikut rumah tangga keluarga sebagai pelaku ekonomi. A. Rumah tangga keluarga sebagai produsen. Rumah tangga keluarga dalam kegiatan ekonomi mempunyai pemilik faktor produksi. Faktor produksi tersebut antara lain 1. Tanah, 2. Tenaga kerja, 3. Keahlian, 4. Modal. B. Rumah tangga keluarga sebagai distributor. Kegiatan distributor dalam kegiatan menyampaikan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan membuka warung atau toko, menjadi pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang perantara, dan lain-lain yang digunakan untuk mendistribusikan barang-barang kebutuhan masyarakat. C. Rumah tangga keluarga sebagai konsumen. Konsumsi dalam kegiatan ekonomi adalah kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai guna barang atau jasa. Pengertian mengurangi atau menghabiskan di sini dapat secara berangsur-angsur atau sekaligus. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh setiap rumah tangga keluarga pun berbeda-beda.
Adapun faktor yang mempengaruhi perbedaan kegiatan konsumsi yang terdiri dalam masing-masing rumah tangga keluarga adalah 1. Jumlah pendapatan keluarga. 2. Jumlah anggota keluarga. 3. Tingkat harga barang dan jasa. 4. Status sosial ekonomi keluarga. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.